Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Sebagai muslim yang baik, hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan hidayah taufiknya, Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan langkah kita untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang Allah tanamkan di hati-hati kita. Dan berkumpulnya kita di masjid ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga anugerahkan rasa kebersamaan di antara kita semuanya, baik yang muda ataupun yang sudah dewasa ataupun yang sudah berusia. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri bersama, karena tidak semua orang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah taufik untuk bisa melangkahkan kakinya, untuk bisa menerapkan keimanan yang ada dalam hatinya untuk datang ke masjid Allah dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, tidak lupa juga kita ucapkan, haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, anak dan istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita ini, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memperbanyak amal-amal soleh, baik itu amalan lisan seperti berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian amalan hati, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam hati kita, yaitu kita bersikap menjauhi kesombongan, menjauhi ujub dan lain sebagainya. Kemudian kita memperbanyak amalan anggota badan kita, salat, puasa, zikir dan lain sebagainya. Maka dari itu kaum muslimin, karena di dalam bulan suci Ramadan ini semua amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun akan dilipat gandakan, apalagi di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibnu Adam yudha'afu hasanati bi ashri amsalihha ila sab'ati mi'ati di'fin. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya dengan 10 kebaikan. Bahkan tidak hanya 10 kebaikan, sampai 700 kebaikan Allah lipat gandakan amal soleh yang dilakukan oleh anak ibnu Adam. Illa siyam, kecuali puasa, kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya puasa itu untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzu bihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya puasa seorang hamba itu untukku dan aku yang akan membalasnya.
Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan suci Ramadan, agar kita bisa nanti keluar dari bulan Ramadan kita bisa mendapatkan pahala yang besar, dan semoga kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh juga merupakan bekal yang terbaik bagi kita semuanya ketika kita menghadapi ujian di alam kubur. Dan setelah itu pun juga kita akan bisa selamat ketika kita menghadapi ujian atau ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal yang paling baik adalah amal soleh kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian kepada surga Allah dengan sebab amal-amal yang kalian lakukan. Maka dari itu hendaklah kita selalu berusaha menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya amalan yang di sini adalah amalan yang diajarkan dan dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita beramal dan amal itu terlepas dari atau keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, maka amal itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui betapa pentingnya untuk kita berbekal beramal soleh, yang harus kita pikirkan, kita siapkan setelah itu adalah bagaimana amal ibadah kita terus diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal ibadah kita walaupun amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka hendaklah yang kita jaga jangan sampai Allah membatalkannya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghancurkan amal tersebut disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Karena berapa banyak orang yang melakukan amal soleh akan tetapi dia tidak memperhatikan perkara-perkara yang bisa membatalkan amal-amal solehnya. Maka dari itu kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menjelaskan beberapa perkara-perkara yang bisa membatalkan amal soleh kita. Yang pertama adalah ujub kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap bangga diri ketika dia melakukan amal soleh dan dia berbangga diri, maka sikap ujub ini bisa membatalkan amalan soleh seseorang. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan al-ujubu muhbitul a'mal. Sesungguhnya ujub itu mampu membinasakan, mampu menghapuskan amal-amal soleh seseorang. Maka hendaklah kita memperhatikan jangan sampai amal soleh yang kita lakukan diiringi dengan rasa ujub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga diri ketika seseorang di antara kita telah melakukan amal soleh, salat duha, salat tahajud dan lain sebagainya. Apabila ada di antara kita yang mampu menghatamkan Al-Quran 2 hari, 3 hari, seminggu dan lain sebagainya, jangan sampai kita ujub dengan perkara tersebut. Karena syaitan itu sangat halus membisikkan kepada kita bagaimana kita bisa ujub dengan amal soleh kita. Karena seseorang itu bisa rajin beramal soleh, akan tapi dia lupa agar bisa menghindari dari sikap ujub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya salah satu muhlikatin, ada 3 perkara yang bisa membinasakan seseorang. Di antaranya adalah i'jabul mar'i binafsihi, ujubnya seseorang dengan dirinya sendiri. Karena ujub kata para ulama adalah merupakan syirik kecil kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya ujub adalah merupakan kesyirikan, syirik kecil. Karena seseorang yang melakukan ujub atau bersikap ujub, pada hakikatnya dia mengatakan seakan-akan aku ini mampu melakukan ini karena diriku. Dia menafikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
di dalam kita mampu melaksanakan amal soleh. Maka berhati-hatilah, waspadalah jangan sampai kita terjerumus dalam sifat ujub di dalam beramal soleh. Yang kedua, yang bisa menyebabkan amal soleh kita bisa terhapus atau batal pahalanya, yaitu dengan kita tidak takut kepada Allah ketika kita di dalam kesendirian. Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya akan datang nanti seseorang pada hari kiamat, dia akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Dia akan datang kepada Allah dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah, kata Rasulullah SAW. Kemudian Allah yaj'alaha Allahu haba'an mansura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh yang sebesar gunung Tihamah tadi haba'an mansura, seperti debu yang bertebangan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sifat orang tersebut? Bagaimana tanda-tandanya?" Kata Rasulullah SAW, orang tersebut adalah orang dari kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Amalan mereka sama seperti amalan kalian. Mereka mendirikan sholat tengah malam, kalian juga melakukan sholat tengah malam. Akan tapi kata Rasulullah SAW, "Idza khalau bimaharimihillah intahakuha." Yang ini poinnya, yaitu manakala ketika dia berada di kesendirian, baik itu di kamarnya, baik itu di rumahnya, di kantornya dan lain sebagainya, ketika dia sendiri, maka apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala intahakuha, dia terjang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berani menentang Allah ketika dia di dalam kesendirian. Ketika dia berada di tengah orang banyak, dia mampu bahkan bisa tampil sebagai orang yang paling bertakwa mungkin dengan pakaiannya dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika dia di dalam kesendirian, dia tidak takut kepada Allah, bahkan melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang begini, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang amal solehnya akan dijadikan haba'an mansura di hari kiamat nanti. Amalannya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua ini hendaklah kita jadikan cambuk bagi kita ketika kita beramal soleh. Jangan sampai kita lupa untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sesuatu atau penyebab seseorang itu amal solehnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia suka menzalimi orang lain. Ketika itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian mengetahui siapa itu orang yang merugi di hari kiamat nanti? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah, man la dirhamun lahu wala mata'." Orang yang merugi, orang yang bangkrut nanti di kiamat, kata para sahabat, adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dirham, tidak memiliki sesuatu yang ditempati. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang muflis adalah orang yang dia fayu'ta hadza min hasanatihi, yang mana dia ketika di hari kiamat nanti didatangi oleh orang-orang yang dizaliminya, dan orang-orang yang dizaliminya ini akan menagih pahala orang yang menzaliminya. Ketika kita melakukan gibah kepada orang lain, kepada saudara kita, maka gibah yang kita lakukan tersebut adalah kezaliman kepada saudara kita. Maka orang yang kita gibahi di hari kiamat nanti akan datang kepada kita untuk menagih pahala kita. Terus siapa yang kita zalimi, siapa yang pernah kita pukul, siapa yang pernah kita sakiti hatinya, semua datang kepada kita nantinya.
Seseorang kata Rasulullah SAW akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, sedekah dan lain sebagainya. Artinya ketika dia melakukan amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di hari kiamat nanti, karena kezaliman yang dia lakukan ketika hidup di dunia, maka orang-orang yang dia zalimi datang kepadanya untuk meminta pertanggungjawaban kita kepada orang yang kita zalimi. Maka inilah orang yang merugi, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti, yang mana amal ibadahnya itu habis karena membayar kezaliman yang dia lakukan ketika dia hidup di muka bumi ini. Gibahnya, mengadu domba, memfitnah, memukul, bahkan yang lebih parah lagi menumpahkan darah saudaranya. Ini adalah bentuk kezaliman kepada saudara-saudara kita. Maka dari itu kita hendaklah menjaga, jangan sampai amal soleh yang kita lakukan dengan banyak, alhamdulillah, maka haruslah kita jaga, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi dari kiamat nanti dengan kezaliman yang kita lakukan. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan, karena waktu kita sedikit. Ulun mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.